channel paling keren di Republik ini. Malam ini, sebagaimana saya bilang di tempo hari, kita akan memulai satu serial ngobrol bareng dengan kandidat kepala daerah. Dan di episode kedua ini kita akan ngobrol dengan tokoh yang mencuri perhatian Kota Mataram. Semuanya tercengang, semuanya tinjot, dan semuanya terkesiap untuk siapa dia sebenarnya. Siapa dia sebenarnya? Namanya, kalau disebut namanya Anda akan merasa gimana gitu ya. Karena kota ini, kota Mataram tercinta ini terkenal dengan sebutan sebagai kota 1000 masjid. Ya, oke. Tapi saya bentar dulu, saya ada apa ini? Ada sedikit. Bentar dulu ya, ada sedikit suara double ini. Bentar. Tonton di YouTube. Oke, teman-teman bisa pantau siaran ini langsung di channel YouTube, di Panggung Inspirasi Bisnis. Anda bisa klik di situ, Panggung Inspirasi Bisnis, pakai spasi, huruf besar semuanya. Nanti nongol, nah di situ ada 2 channel, satu pakai logo PIB, satunya ada gambar orang. Nah, Anda klik yang gambar orang, ya, yang di situ ya, gambar orang. Orangnya siapa? Nanti akan ketemu. Diklik aja, Panggung Inspirasi Bisnis. Nah, malam ini, sekali lagi, karena ini kota ini dikenal sebagai kota yang religius, maka ketika kita sebut nama yang satu ini, Anda akan, wah pantas dia mimpin ini. Kenapa begitu? Karena nama ini mengasosiasikan kita ke nama ulama, nama imam, salah satu madhab. Ya, di sini. Namanya adalah Baihaqi. Siapa beliau? Dan sebagainya, saya tidak ingin sok tahu. Maka, dan kali ini saya ingin hadirkan langsung orangnya. Supaya tahu persis apakah orangnya, gambarnya ini seperti yang tersebar di sudut-sudut kota itu lebih bagus atau sama, atau yang hasil cetakannya itu tidak seganteng aslinya yang sekarang ada di layar kaca. Oke. Tentu saja Anda sudah nggak sabar karena terus terang tadi agak mundur sedikit ya. Biasalah ini masih Indonesia. Ya, sekarang ini dia orangnya. Baihaqi. Halo Bang. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar. Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya. Bang? Oke. Tentunya hari-hari ini sibuk ya, kesana kemari gitu, kayak apa ya, kayak padi di ini gitu, banyak sekali agendanya gitu. Gimana? Ya biasalah, ini kan biasa ya. Ya. Tentunya banyak sekali. Memang selama ini sudah kita kenal reputasinya karena sebagai arsitek, sebagai ini bertemu dengan berbagai karakter orang. Tapi sejak ikut kontestasi ini intensitasnya makin seru. Apa yang menarik dari tangkapan Anda di lapangan? Bagaimana masyarakat kita ini? Ya, terima kasih Bang ya. Jadi memang situasi saat ini, terutama situasi politik kita, itu memang mengharuskan kita untuk terus secara intens bertemu dengan masyarakat. Tetapi yang jauh tidak kalah penting adalah bagaimana di dalam pertemuan-pertemuan kita dengan masyarakat pada kali ini, ya kita harus tetap menerapkan standar kesehatan yang saat ini memang kita sedang kampanyekan bersama untuk tetap menjaga jarak, kita menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan tentu tidak lupa kita harus tetap menjaga imunitas tubuh kita. Oke. Abang, suaranya kurang maksimal, bisa sedikit ditaruh ininya, mikrofonnya. Mungkin salah satu dilingkarkan di telinga mungkin, jadi supaya pas volume itunya agak lebih besar. Oke, sudah ya. Coba tes. Nah, ini lebih bagus. Tes ya. Nah, ya nggak apa-apa, karena kita mau nggak mau pakai sarana teknologi ini, jadi ya nggak apa-apa lah.
posisinya kurang menghadap kamera. Jadi agak, nah ini agak benar, agak benar ya. Oke, iya. Banyak orang bilang siapa sih Bayi Haki gitu di ranah politik ini newcomer bisa dibilang begitu. Apa tanggapan Anda? Saya pikir itu wajar ya. Ada yang mempertanyakan siapa Bayi Haki, tidak begitu dikenal tetapi tiba-tiba langsung mengambil sebuah keputusan besar untuk ikut di dalam sebuah kontestasi yang cukup besar juga, katakan di dalam kontestasi politik kali ini. Tetapi saya berpikir kita ini semua harus memulai dari sebuah awalan. Awalannya apa ya? Memang dari tidak dikenal. Orang siapapun akan memulai karirnya dalam hal apapun itu memulai dari tidak dikenal dulu. Saya pikir sama, politisi-politisi yang mempunyai nama besar sekarang ini mungkin memulainya juga dari tidak dikenal. Oke. Itu biasa-biasa saja. Ya biasa. Tentu saja pertanyaan siapa sih Bayi Haki itu tidak harus bermakna jelek atau enggak. Justru ketika ada pertanyaan itu artinya orang interest kan gitu. Ya. Ini starting point yang keren banget dan jawaban Anda oke gitu kan. Anda membuat jargon baru ya, Mataram baru. Apa kebaruan yang ingin Anda usung? Ya tentu yang pertama ingin saya sampaikan kenapa baru. Kan ini bukan sebuah kata yang kebetulan saja. Tetapi memang yang utama itu secara pribadi memang saya ini orang baru di dalam kancah perpolitikan di Kota Mataram. Jadi saya tidak pernah mempunyai atau belum mempunyai tidak mempunyai latar belakang politik sebelumnya dan tidak mempunyai jabatan-jabatan politik sebelumnya. Saya baru mencalonkan diri untuk sebuah kegiatan politik itu baru kali ini. Jadi baru yang pertama itu dari sana. Oke. Baru memang yang benar-benar kedua. baru ya berarti ya? Ya, jadi ini murni baru. Saya terjemahkan baru itu memang fitrah kita. Kita itu selalu ingin menghadirkan sebuah pembaharuan di dalam diri kita. Dan sering saya katakan, bukan hanya sekedar slogan, tetapi hari ini memang kita harus berusaha berupaya lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok pun dia harus lebih baik daripada hari ini. Nah, sehingga pembaharuan itu penting untuk kita karena itulah salah satu bentuk bisa dikatakan kodrat kita ya, ingin sesuatu hal yang baru ketika kita sudah dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang lebih dari satu misalnya kan, kita di antara pilihan-pilihan tersebut ya kita ingin kita mengambil sebuah pilihan yang baru. Baru yang berikutnya ini kaitannya dengan politik tentunya kan. Kebetulan juga kalau dipasangkan dengan pasangan saya, baru itu memang itu antara Bayi Haki dan Ratu Ganevi. Oh, akronim ya? Akronim daripada nama saya dan nama Paslon. Ratu Paslon. Itu kan pasangan yang memang betul-betul baru, bukan baru dari kemasannya saja, tetapi stoknya juga baru, gitu kan. Lalu baru yang berikutnya, nah ini yang perlu kita harus sampaikan, bahwasanya kami ingin menghadirkan sebuah nuansa yang baru di Kota Mataram. Ada banyak hal yang ingin kita mau terapkan di Kota Mataram ini karena memang melihat situasi, kondisi, dan kemajuan era saat ini, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan itu. Sehingga pembaharuan itu penting untuk bisa kita ikuti, untuk bisa diterapkan di daerah kita. Apalagi di Kota Mataram ini, sebuah kota dengan status ibu kota provinsi, tentu kita tidak ingin keterbelakangan itu akan terus-terusan menjadi bagian dari kota ini, tetapi kita ingin selalu update di dalam perkembangan apapun yang ada secara baik secara nasional maupun dalam skala yang lebih luas, dalam skala global misalnya. Kira seperti itu. Oke. Baru seperti yang Anda katakan itu
tentunya baru belum tentu bermakna baik. Ya. Sebagaimana baru juga bukan berarti jelek. Anda bisa menjelaskan seperti apa supaya optimisme warga kota ini kadang-kadang, baru kalau yang lama sudah enak, kenapa harus baru? Misalkan kan gitu kan. Ya. Kita mau makan di sana soto udah terkenal atau begitu. Nah, tentunya ini tentu beda dengan soto. Tapi paling tidak kata baru itu, jangan yang baru, yang lama aja udah enak. Kira-kira gimana? Nah, ini kan dalam rangka kita untuk menghadirkan sebuah pilihan. Tentu parameternya itu relatif kalau kita melihat. Artinya semua kita kembalikan ke masyarakat, ini selera saja. Cuma memang kehadiran kami, pasangan baru ini, memang untuk mewarnai pilihan masyarakat. Karena kita tidak tahu sejauh mana masyarakat itu akan menilai semua pasangan calon yang ada, bakal pasangan calon yang ada. Nah, oleh sebab itu kehadiran kami memang untuk mewarnai pilihan masyarakat itu ketika nanti dihadapkan dengan beberapa pilihan yang ada. Prasangka baik, tidak baik itu hakimnya ada di masyarakat. Kalau memang menganggap yang seperti yang disampaikan tadi itu sah-sah saja dan tidak ada yang salah dan tidak ada yang keliru. Cuma memang kami berusaha untuk menawarkan sesuatu yang baru itu pasti lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, itu menjadi usaha kami. Tentu dalam tatarannya kita tidak tahu sampai sejauh mana masyarakat bisa memaknai baru yang kami kembangkan ini dalam konteks politik di Kota Mataram. Di Bang Agi ada sedikit kendala ya, macet ininya, gambarnya. Masih Oke, macet ya? sambil, oh ya ini, sudah, oke. Jadi pengen tentunya tadi yang menarik adalah baru yang dimaksud tentunya ingin menghadirkan sesuatu yang tentu lebih baik kan gitu. Ya. Boleh tahu apa misalkan yang lebih baik itu? Yang pertama misalkan dari kondisi sosial misalkan. Ya, kalau kita lihat kondisi sosial kita ini dipengaruhi memang secara umum itu dipengaruhi dengan isu global saat ini, situasi pandemi saat ini memang itu yang paling sangat mempengaruhi isu-isu sosial kita yang ada di masyarakat. Apalagi kita melihat sekarang hampir semua masyarakat terdampak dengan pandemi ini, tidak mengenal siapapun itu dengan latar belakang ataupun status sosial seperti apa. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama, bukan saja bagaimana penanganan, tetapi harus kita lebih jauh lagi memikirkan bagaimana pasca daripada situasi pandemi ini. Karena ini akan merubah perilaku atau pola hidup masyarakat kita. Yang dari awalnya kita tidak terbiasa misalnya dengan melakukan aktivitas melalui online, ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baru kita. Kalau dilihat dari sisi efektivitasnya misalnya seperti itu. Di tataran sosial kita, masyarakat kita yang tadinya tidak terbiasa mencuci tangan atau jaga jarak, ya mungkin juga akan dihadapkan dengan perubahan-perubahan yang baru seperti itu. Saya pikir ini akan sangat berdampak sekali situasi saat ini untuk mempengaruhi bagaimana perilaku sosial masyarakat kita ke depan ini pasca pandemi ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan situasi ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa menata bagaimana kehidupan sosial kita ke depannya pasca pandemi ini. Saya harapkan memang situasi pasca pandemi ini memang akan sedikit banyak mempengaruhi perilaku kehidupan sosial masyarakat kita. Tetapi kita ambil atau kita petik hikmah daripada kejadian ini dengan tatanan baru ini yang digaung-gaungkan oleh pemerintah bahwa kita hidup normal saja kembali tetapi dalam suasana baru. Oke. Anda dikenal sebagai seorang arsitek. Bagaimana Anda punya rancang bangun terhadap kota ini? RT/RW misalkan. Atau apalah gagasan Anda? Ya, saya sering sekali menyampaikan atau menyuarakan kepada masyarakat secara umum yang dari berbagai macam kalangan yang ada, bahwasanya kita harus berpikir Mataram ini sebagai sebuah kota. Ya. Kalaupun dia memang kota, tetapi pikiran kita juga harus pikiran kota. Yes.
Nah, sehingga Apa bagaimana maksud Anda? ciri-ciri sebuah kota itu, warna sebuah kota itu memang kan harus ada sentuhan-sentuhan yang memang diberikan di dalam menata ataupun mengelola kota itu sendiri. Saya kalau secara keseluruhan kita berbicara tata kota itu seperti apa ya, karena memang kota itu tidak cukup hanya sekedar dia membangun. Nah, tetapi karena kalau semua harus dibangun dari sisi fisik itu habis kota itu. Maka dari itu kota itu perlu untuk ditata dan dikelola. Nah, jadi selain dia dibangun, dia harus ditata dan dikelola dengan sebuah prinsip-prinsip yang berkesinambungan atau berkelanjutan, misalnya seperti itu, ya itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita mau melihat dari sisi tata ruang misalnya, nah itu memang harus lebih didalami lagi, seperti apa memaknai tata ruang yang ada di Kota Mataram ini, kalau kita lihat dari berbagai macam perspektif, karena kita tahu sendiri Kota Mataram ini mempunyai beberapa wilayah dengan berbagai macam karakter. Tentu penanganannya pun juga harus sesuai dengan karakter itu. Tidak bisa kita mengeneralisir Kota Mataram ini secara keseluruhan dan ditangani dengan cara yang sama. Oke, ini baru pemanasan. Berikutnya saya ingin lompat ke gagasan besar yang Anda usung di semua baliho, di semua sosialisasi, artinya komunikasi publik. Di sana tercetak besar-besar revolusi industri 4.0. Apa gagasan Anda di situ terhadap kota ini? Ya, jadi kondisi saat ini di dalam saya mungkin berbicara ke belakang sedikit. Di dalam sejarah peradaban pertumbuhan industri yang sudah dikembangkan oleh manusia itu, kita sudah mengalami revolusi sampai dengan 4 kali. Nah, jadi yang keempat ini adalah kita sudah sampai kepada tatanan bagaimana semua kegiatan aktivitas kita itu berorientasi secara online berbasis internet. Nah, ini yang memang harus kita manfaatkan. Tidak hanya sekedar kita membuat sebuah konten-konten yang ya sekedar untuk bersosial media saja, tidak seperti itu. Tetapi saya ingin mengajak masyarakat Kota Mataram ini untuk terbiasa dengan orientasi kita itu bagaimana kita di dalam beraktivitas itu berbasis online itu. Karena di satu sisi kita melihat memang semua ada plus minusnya. Ini kan kemajuan-kemajuan teknologi seperti ini memang sebuah alat untuk kita bisa jadikan pijakan untuk sebuah tujuan-tujuan tertentu yang bisa kita hasilkan melalui ide, gagasan, dan kreativitas kita. Sehingga tanpa alat ini, kita mungkin akan merasa bukan tidak bisa, tetapi bisa, cuma penetrasinya kurang. Dia tidak bisa berlari cepat, apalagi kita lihat Kota Mataram ini kan dia tidak bisa berjalan, dia harus berlari gitu. Karena ini menjadi epicentrum daripada segala aktivitas kebutuhan masyarakat yang ada di Provinsi NTB ini. Sehingga kita harus bisa berpikir sekarang bagaimana pikiran-pikiran kita itu harus mempunyai orientasi yang sama. Kita harus memanfaatkan fasilitas atau teknologi yang sudah berkembang dari sisi industri ini dari berbagai macam kebutuhan kita. Ada yang berprofesi dengan yang A, yang B, itu bisa kita manfaatkan layanan-layanan seperti ini. Di samping itu juga banyak hal yang bisa kita dapatkan daripada fasilitas kemajuan revolusi industri yang keempat saat ini. Oke. Kita akan berbincang dengan basis paradigma 4.0 itu, dan saya ingin menggunakan alat bantu dengan akronim Anda BARU atau singkatannya BARU, B-A-R-U, dengan cara saya sendiri. B adalah bersih misalkan. Saya ingin apa konsep Anda terhadap kebersihan ini? Satu contoh yang mengganggu adalah sampah. Ya, silakan. Ya, jadi isu sampah ini memang menjadi persoalan tersendiri
bagi semua kota yang ada di dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Persoalan sampah ini akan menjadi isu yang sangat seksi atau yang memang itu topik-topik utama kita yang bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Dari sisi regulasi dan lain sebagainya itu saya pikir juga pemerintah sudah menyiapkan sarana prasarana dari sisi regulasi dan justifikasinya. Cuma memang persoalannya di sini saya ingin sampaikan bahwa sampah ini kita bisa selesaikan kalau kita bisa melakukan pendekatan dari sisi budaya dan teknologi. Itu dua solusi yang ingin saya mau terapkan ketika memang ada peluang kita untuk duduk di kursi pemimpin ini. Kenapa dia harus berbasis budaya? Karena memang ada persoalan perilaku yang harus kita perbaiki di sini. Perilaku itu memang pendekatannya budaya. Kenapa teknologi? Karena memang sektor teknologi ini untuk bisa dikeluarkan sehingga bisa menjadi semacam industrialisasi di dalam solusi penanganan sampah ini bisa menjadi solusinya. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa sampah justru adalah berkah, begitu? Kita harus bisa menangkap peluang sekecil apapun. Dari sampah pun bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari sana. Belajar dari beberapa pengalaman dan saya punya banyak teman yang berusaha di bidang sektor itu, sektor bagaimana mengelola, menangani, sampai dengan memproduksi hasil yang dikeluarkan oleh sampah itu. Sehingga itu menjadi peluang bisnis yang cukup besar kalau memang kita pandai menangkap peluang itu. Apalagi kita lihat di kota ini, di sebuah perkotaan, sampah-sampah ini kan dia akan terus meningkat nanti karena kebutuhan manusia ini kan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Mataram ini kan semakin meningkat terus. Apalagi jumlah penduduk di perkotaan itu tidak akan pernah bisa berkurang, dia akan selalu bertambah. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk itu, pertambahan penduduk itu, maka akan beriringan dengan bagaimana sampah yang akan dikeluarkan ini. Paling tidak dari sektor sampah dari sisi rumah tangga misalnya. Ya. Sampah rumah tangga ini kan cukup besar juga kalau kita mau melihat di Kota Mataram ini. Sehingga volume sampah kita ini dia akan terus meningkat. Kalau saja kita bisa menangkap peluang itu, bukan suatu hal yang tidak mungkin. Ini bisa menjadi peluang bisnis yang besar yang bisa kita kembangkan dari sisi ekonomi. Oke. Dari kacamata awam misalnya, pertanyaan ibu rumah tangga misalkan. Sampah-sampah yang selama ini terlihat di pinggir-pinggir jalan protokol itu, berapa lama itu bisa selesai? Nggak nampak lagi. Misalkan pertanyaan sederhana begitu. Apa jawaban Anda? Jadi kalau pendekatannya budaya dan teknologi, kalau kami diberikan, kalau ada takdir atau kami diberikan amanah oleh masyarakat untuk bisa menjadi pemimpin di Kota Mataram ini, saya bisa pastikan 1 tahun bisa selesai persoalan sampah ini. Oke. Artinya baik. apa? Artinya apa? Artinya apa? Ini kita tidak hanya sekedar berbicara dalam tataran teknis, gitu, tetapi ada political will. Bagaimana komitmen pemangku kebijakan kita ini untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat kita membuat sebuah gerakan. Kalau yang sudah namanya gerakan itu berarti harus penyelesaiannya itu adalah bagaimana kita menyelesaikan secara masif. Holistik ya? Ya, holistik, betul. Apakah ini berarti Anda mengatakan bahwa rezim sekarang itu gagal begitu? Saya tidak mengatakan seperti itu. Jadi yang kita lihat sekarang ini faktanya sampah ini masih berserakan di mana-mana. Siapa Kira-kira yang bertanggung jawab? Kendalanya di mana? Karena memang kita terjebak di dalam tataran teknis ya. Karena memang penting kita berbicara secara teknis bagaimana penanganan sampah ini, tetapi tidak selesai hanya di dalam tataran itu. Kita membutuhkan semacam komitmen yang kuat dari siapapun gitu, dari lebih-lebih kepada masyarakat itu sendiri. Tetapi masyarakat ini kan juga harus ada yang memimpin, ada yang menggerakkan untuk melakukan gerakan-gerakan untuk membasmi sampah ini.
Nah, itulah yang saya sampaikan. Bagaimana kalau seandainya komitmen itu kuat dari pemimpin kita, maka masyarakat pun akan ikut di dalam bersama-sama kita memberantas namanya sampah. Mengapa Anda tidak ingin mengatakan yang tadi itu? Tapi juga nggak apa-apa. Sekarang oke, kita beralih ke B, A ya, A gitu. A ini apa ya? Saya mau bicara sama Anda soal A. Aman. A. Oke lah, baik, saya turuti ya. Aman. Bagaimana Anda bicara soal safety, soal keamanan, dan apa definisi Anda dulu tentang keamanan itu dalam basis kota? Kita harus sadar bahwa Kota Mataram ini kota yang majemuk, ya, dengan berbagai macam keberagaman yang ada di Kota Mataram ini. Tentu kita membutuhkan suasana yang aman untuk menjaga nilai-nilai toleransi kita. Ketika ini sudah bisa kita dapatkan, keamanan ini tentu akan berdampak kepada bagaimana kenyamanan warga. Kita kembali ke aman ini. Masyarakat yang ada di Kota Mataram ini semua itu mempunyai hak yang sama tentang bagaimana mendapatkan rasa aman di kota. Bukan berarti ada penduduk yang baru di Kota Mataram terus dia akan merasa dikesampingkan atau bagaimana, tidak. Semua warga masyarakat yang ada di Kota Mataram ini harus mempunyai hak yang sama tentang fasilitas, apalagi lebih-lebih dari sisi safety mereka. Oleh sebab itu, kita berharap nilai-nilai toleransi kita di Kota Mataram ini terus bisa ditingkatkan. Kita bisa hidup dengan rukun dan damai dengan keberagaman yang kita miliki. Karena inilah yang menjadi keunikan tersendiri bagi Kota Mataram ini yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Karena keberagaman kita, perbedaan-perbedaan kita, tetapi kita bisa hidup rukun, damai, tentram secara bersama-sama untuk melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita selama kita berada di kota ini. Pertanyaan teknisnya, bagaimana Anda mewujudkan harmonisasi seperti paparan tadi? Kalau kita secara teknis, ya, saya bukan berasumsi tetapi melihat dan membandingkan bagaimana kota-kota lain yang ada di Indonesia yang sudah berhasil menanamkan nilai-nilai toleransi di kotanya itu. Saya berpendapat bahwa di Kota Mataram ini perlu semacam sekretariat bersama. Semacam tempat untuk kita bisa melakukan komunikasi, kita bisa menetapkan bagaimana eksistensi daripada warga kita yang berbagai macam perbedaannya tadi, entah itu perbedaan budaya, perbedaan suku, etnis, apa itu segala macam itu terpusat di dalam satu tempat. Sehingga tempat ini bisa kita jadikan masterpiece kota kita. Yang dimana kita tahu ya kota kita ini kan identitasnya masih belum kelihatan. Kita belum tahu apa yang menjadi ciri daripada Kota Mataram ini, tetapi kalau saya menangkap keberagaman itu adalah ciri daripada Kota Mataram. Sehingga kita perlu untuk memberikan tempat, ruang, dan waktu dalam satu epicentrum, sehingga itu bisa kita jadikan masterpiece-nya. Dan ini bisa kita angkat dan narasikan ke tingkat nasional bahwa Kota Mataram ini hidup rukun, damai, dan tetap menjaga nilai-nilai toleransinya yang dituangkan di dalam sebuah landmark, katakan seperti itu. Apakah seperti kata anak milenial itu semacam co-working space gitu? Ya, bisa juga seperti itu. Itu salah satunya. Saya katakan itu salah satu contoh yang bisa kita kerjakan ketika memang kita sadar bahwa kita ini hidup di sebuah perkotaan. Perkotaan itu sangat homogen. Dari sisi apapun kita mau melihat, memang menarik kita hidup di kota ini. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, kota ini sebetulnya siapapun pemimpinnya, dia akan membangun dirinya sendiri.
Auto Nah, ya. itu adalah ya itu akan terjadi, autopilot itu akan terjadi. Cuma memang butuh untuk bagaimana mengendalikan pembangunan. Sehingga di sanalah peran kita untuk melakukan penataan dan bagaimana mengelola kota itu. Kalau tidak, semua akan membangun dengan caranya masing-masing. Kalau kita tidak atur bagaimana rule yang semestinya harus mereka terapkan, sehingga penting untuk kita mengangkat narasi tentang identitas Kota Mataram ini seperti apa. Cuma menurut pendapat saya, identitas itu bisa kita angkat dari keberagaman ini tadi. Oke. Kita ke R. Ramah. Bahwa kota ini, tadi Bang Aki mengatakan belum ketemu, versi Aki lah minimal. Belum ketemu apa local heritage atau identitas misalkan gitu. Tapi kita mau nggak mau, pulau di mana kota ini menjadi epicentrumnya, itu sudah 5 tahun berjalan ini, dia dikenal sebagai super honeymoon the world class. Dan dia adalah champion dalam hal wisata halal. Kita ingin connect ke R ini, ramah, hospitality, atau semacam itulah gitu. Ya. Bagaimana Anda menjadikan kota ini sebagai benar-benar kota yang welcome terhadap around the world visitors, tanpa harus menyingkirkan citizenship-nya sendiri. Ya, gimana Pak Wali? Ya, jadi saya sampaikan bahwa salah satu syarat kota itu dikatakan berhasil ketika warga masyarakatnya itu nyaman berada di luar rumah. Artinya apa? Ramah yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa menyiapkan fasilitas-fasilitas publik kepada masyarakat ini sesuai dengan kebutuhannya. Karena memang tidak bisa kita mau mengukur kenyamanan masyarakat itu ketika berada di dalam rumahnya, karena itu subjektif. Orang yang mampu membangun tingkat hunian yang tinggi dengan tingkat kenyamanan yang tinggi saja yang bisa membangun rumahnya, sehingga mereka akan merasa nyaman di dalam rumah itu. Ketika kita berbicara di luar rumah, nah inilah peran daripada pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama, bahwasanya setiap masyarakat yang ketika berada di luar rumah itu harus mempunyai fasilitas yang sama, hak yang sama tentang fasilitasnya. Kita harus berbicara bagaimana ketersediaan ruang-ruang publik yang ada di sebuah perkotaan itu, tidak terkecuali Kota Mataram. Ruang-ruang publik kita itu harus berbasis dengan kebutuhan. Tidak semua harus kita buat taman-taman saja tanpa ada tema-tema tertentu. Oleh sebab itu, saya sering katakan, kenapa kita membutuhkan sebuah taman yang tematik? Karena ini penting untuk masyarakat yang berasal dari berbagai macam segmen. Kota Mataram ini dengan keberagamannya, segmentasinya juga kan berbagai macam cara. Jadi ketika mereka bisa bertemu dalam satu ruang yang ada di publik itu, ruang publik itu, sehingga di sanalah suasana keramahan kota itu bisa tercermin. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara bagaimana smart city dan lain sebagainya itu, ya cerminannya itu bagaimana kita bisa membuka sebuah ruang-ruang publik sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berasal dari berbagai macam segmentasi. Anda maju itu mau nggak mau kan pakai ya peristiwa politik, pakai parpol. Ya. Dan Anda tentu punya tim. Dan itu nggak mungkin gratis. Artinya ada komitmen-komitmen. Apa yang Anda katakan tadi itu semuanya asik. Tapi seringkali nanti itu tidak ada yang salah dengan Anda. Tapi nantinya itu Anda akan direpotkan dalam tanda petik membagi kue kepada tim dan partai misalkan begitu. Alah paling ya nanti begitu, misalkan gitu. Apa jawaban Anda? Ya memang untuk menjadi pemimpin harus repot, Bang.
Kalau nggak mau repot, nggak usah jadi pemimpin. Iya. Saya berbisnis saja, kan Oke. begitu. Nah, ini Ya. memang ada tantangan tersendiri ketika kita bisa berbuat untuk masyarakat. Itu punya kepuasan tersendiri yang memang itu tidak kita dapatkan dari sektor yang lain. Memang ke setiap pemimpin untuk memutuskan sesuatu itu harus berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang harus kita dasari dengan skala prioritas. Semua harus kita pertimbangkan. Kue-kue ini seperti yang Anda maksud tadi, kue-kue ini juga harus dipertimbangkan. Bukan tidak boleh, bukan persoalan boleh dan tidak boleh, tetapi bagaimana kita mengatur proporsi. Memang semua itu harus proporsional. Oke, the last thing, unik. Apa yang unik di Mataram dan keunikan apa yang Anda tawarkan kepada warga kota? Keunikan itu penting sebagai sebuah ikon tersendiri. Kita ingin mewarnai kota ini, kalau dia biasa-biasa saja, misalnya yang ada di kota ini, maka tidak akan bisa menjadi semacam nilai tersendiri untuk kita bisa narasikan. Dan itu memang harus unik. Unik ini bisa kita ambil dari sisi art misalnya, kan, yang sesuatu yang memang belum pernah ada sebelumnya. Kalau kita adakan di kota ini, kira-kira seperti apa? Nah, ini kan kita harus ukur baik buruknya, plus minusnya, bagaimana penerimaan masyarakat. Kalau kita lihat itu dari sisi budaya dan lain sebagainya, itu penting untuk kita adakan di Kota Mataram ini. Karena kita jujur saja banyak sekali kalau kita lihat pegiat-pegiat pariwisata kita yang menjual paket smart city tour. City tour. Ini kan kalau kita lihat mereka menjual paket city tour, tetapi kadang-kadang paketnya ini keluar Kota Mataram gitu kan. Ini yang lucu kadang-kadang kalau saya lihat. Kalau memang city tour ya sudah, kota itu ya hanya yang ada itu Kota Mataram saja. Yang lain itu bukan kota gitu.